Tadi dikatakan bahwasanya sirat ini adalah jalan yang diletakkan di atas neraka jahanam. Ya. Jalan ini akan dilalui oleh orang-orang terdahulu sama orang-orang yang sekarang. Ya, setelah mereka melalui apa? Padang mahsyar. Fatasbutu alaihi aqdamul mu'minin at-ta'i'in. Kaki-kaki orang yang beriman dan orang-orang yang taat akan sabit, akan teguh berada di atas sirat. Wa yamurru alaihi ahlul jannah. Dan para penduduk surga akan melalui sirat. Mudah-mudahan kita termasuk bagiannya. Faminhum man yamurru alaihi kalam hatil basar. Allah. Ya. Di antara para penduduk surga ada yang melewatinya sekejap mata. Kalam hatil basar. Jadi cepat sekali dia. Seperti sekejap mata itu bisa melalui sirat. Wa minhum man yamurru alaihi kalbar. Ada juga di antara mereka melewati sirat itu seperti kilat. Wa minhum man yamurru alaihi kaljawad. Ada di antara mereka juga yang melalui sirat itu seperti kuda yang berlari cepat, berlari kencang. Wa minhum man yakunu bati as-sayri alaihi. Dan di antara ahli surga juga ada yang melalui sirat tapi dengan jalan yang perlahan. Macam-macam nggak ahli surga melewati ini? Macam-macam. Semuanya tergantung amalan. Wa dzalika kulluhu ala hasbi a'malihim. Semua ini tergantung kadar amalan seseorang. Wa tazullu anhu aqdamul kafirin wal usah minal mu'minin fayaqauna finnar. Sedangkan kaki-kaki orang kafir, orang yang maksiat dari kalangan mukmin akan tergelincir sehingga mereka jatuh kepada api neraka. Jadi orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang dia ahli maksiat nanti akan tergelincir juga sehingga nanti jatuh kepada api neraka tapi tidak abadi. Berbeda dengan apa? Ahli kafir. Qala ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru zalimina fiha jisiya. Ya, dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu hal yang pasti yang sudah ditetapkan. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jisiya. Kemudian kami akan menyelamatkan summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nazaru zalimina fiha jisiya. Dan kami akan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam api neraka dalam keadaan berlutut. Ya. Tep. Nah itu untuk dalil dan juga pembahasan tentang as-sirat. Yang kelima, yang wajib kita imani juga adalah al-haudu li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengimani bahwa nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga yang Allah berikan kepadanya. Insya Allah kita bagian daripada orang yang minum telaga tersebut. Ya. Haudi masiratus syahr, kata Nabi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telagaku itu seluas perjalanan 1 bulan. Wazayahu sawa ma'uh abyad minal laban. Tepi-tepinya sangat indah, kata Nabi. Ma'uhu abyad minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyab minal misk. Sedangkan wanginya lebih harum daripada wangi misk. Wakizanuhu kanujumis sama.
dan cangkir-cangkirnya lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Man syaraba minha fala yaz'ama abada. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Walikulli nabiyyin haudun yashrabu huwa wa ummatuhu. Dan setiap nabi memiliki telaga. Telaga tersebut tempat minumnya nabi tersebut dan minumnya para umatnya. Yang meminum dari telaga tersebut adalah dia, yaitu nabi, dan juga para umatnya. Semua nabi memiliki itu. Kemudian yang ke-10 yang wajib kita imani adalah al-jannah. Ya, kita wajib mengimani adanya surga, wahiyad darus sawab. Tempat pemberian ganjaran, tempat pemberian pahala. Qala ta'ala tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami akan wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang ke-11 adalah an-nar. Wajib bagi kita untuk mengimani adanya api neraka. Nah, ini semuanya sam'iyat ya. Wahiyad darul iqab. Neraka itu tempat pembalasan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu yang ke-11. Yang ke-12, yang terakhir. Nah, ini kita wajib mengimani bahwa nanti di surga kita sebagai orang mukmin akan diberikan nikmat yang paling besar, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12 apa di sini? Ru'yatullahi jalla jalaluh fil jannah. Memandang Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Fil jannati ala ma yaliku bi jalalihi wa qudsi kamalihi. Dengan penglihatan yang pantas, yang sesuai dengan kebesaran dengan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda halnya dengan Mu'tazilah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dalam mazhab Mu'tazilah mereka tidak meyakini bahwasanya Allah itu dilihat dengan mata kepala, dengan apapun caranya. Dari ru'yatullahi ta'ala, melihat Allah Subhanahu wa taala, memandang Allah Subhanahu wa taala, menurut Mu'tazilah itu adalah perkara yang mustahil. Namun kita dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah Asy'ariyah, begitu juga akidah Maturidiyah, meyakini bahwasanya melihat Allah, memandang Allah nanti di surga adalah perkara yang bisa. Bahkan Allah memberikan kenikmatan ini kepada para hamba-hambanya yang terpilih. Dengan cara apa? Dengan cara yang berbeda tentunya. Bukan seperti saya melihat orang lain. Ya, tapi kita bisa melihat Allah dengan cara yang berbeda, yang wallahu a'lam, yang kita tidak ketahui caranya seperti apa, hanya Allah yang mengetahui nantinya. Tapi tentunya cara kita melihat Allah tidak sama seperti kita melihat makhluk dengan mata kita, dengan panca indera kita seperti ini. Ya, tapi dengan cara yang berbeda yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya. Tapi tentunya meskipun Mu'tazilah mengatakan melihat Allah adalah suatu kemustahilan, memandang Allah adalah suatu kemustahilan, tapi sebenarnya niatnya orang-orang Mu'tazilah itu bagus. Ya, ingin mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Nah, itu pembahasannya nanti akan lebih dalam lagi pembahasan tentang itu. Ya, hanya saja ya ada suatu batasan yang memang terlalu dilalui oleh pemikirannya Mu'tazilah, ya, sehingga menyebabkan mereka bisa berpandangan seperti itu. Ya, ini pembahasan tentang ru'yatullah. Kalau Imam Ghazali bahas ini sangat mendalam sekali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kalau dulu kami di Azhar belajar itu pada tahun ketiga, pembahasan tentang ru'yatullah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus meyakini bahwasanya memandang Allah, melihat Allah nanti di surga adalah suatu hal yang bisa dan suatu hal yang Allah karuniai untuk orang-orang terpilih, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian darinya. Apa kata Allah? Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri
Ya, ila rabbiha nazirah. Lihat di sini. Dalilnya jelas di sini ya. Ila rabbiha nazirah. Kenapa berseri-seri? Ya, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Jadi memang nanti kita insya Allah akan melihat Allah Subhanahu wa taala, memandang Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Nah, pasal yang ke-7, Al-Faslu As-Sabi fi Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya berkaitan dengan sirah Nabi ya. Jadi mungkin kita tidak akan baca terlalu tafsil bagian sini ya, karena ini berkaitan dengan sirah Nabi. Ya. Yang pertama kita akan bahas tentang irsaluhu, pengutusan Nabi. Wa afdaliyatuhu. Ya, kita juga akan membahas tentang afdaliyahnya Nabi. Keutamaan Nabi. Kita akan membahas nasabnya Nabi. Mauliduhu, kita akan membahas kelahiran Nabi. Wa wafatuhu, kita akan membahas wafatnya Nabi. Nubuwatuhu, nubuahnya Nabi, kenabiannya Nabi. Umruhu, umurnya Nabi. Auladuhu, anak-anaknya Nabi. Zaujatuhu, istri-istrinya Nabi. A'mamuhu, paman-pamannya Nabi. Wa ammatuhu, dan bibi-bibinya Nabi. Isra wal Mi'raj, dan juga pembahasan Isra wal Mi'raj. Ini semua adalah pembahasan terakhir di dalam kitab Aqidatul Awam berkaitan dengan sirahnya Nabi. Nah, yang pertama yang kita akan bahas adalah irsaluhu wa afdaliyatuhu. Pengutusan Nabi dan juga keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala An-Nazim rahimahullahu taala, Imam Syekh Ahmad Al-Marzuki berkata, khatimatun fi zikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Inilah penutup yang menjelaskan apa saja yang tersisa. Khatimatun. Nah, jadi ini sebenarnya pembahasan tambahan ya. Khatimatun, dan ini merupakan penutup dari pembahasan yang ada dalam Aqidatul Awam. Fi zikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Inilah penutup fi zikri baqil wajibi, yang menjelaskan apa saja yang tersisa. Mimma ala mukallafin min wajibi, dari hal-hal yang wajib untuk diimani oleh seorang mukallaf. Nabiyuna, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyuna Muhammadun qad ursila, Nabi kita telah diutus oleh Allah lil alamina, kepada alam semesta, kepada seluruh makhluk, rahmatan wa fuddila. Ya, sebagai rahmat, dan beliau telah diberikan keutamaan. Jadi wajib bagi kita untuk meyakini bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah, ya, yang diutus kepada seluruh makhluk sebagai rahmat. Dan kita wajib juga meyakini bahwa Nabi kita diberikan keutamaan-keutamaan khusus dibandingkan para nabi-nabi yang lain. Asyarhu, ya, di sini bentar ya, ada al-mufradat. Apa yang dimaksud dengan alamin? Ya, kita kan sering ya mendengar rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Apa sih yang dimaksud dengan lil alamin itu? Alamin itu apa artinya? Ismu jam'il lil alam. Alamin itu merupakan jamak daripada alam. Apa alam itu maksudnya? Ismun lima siwallahi ta'ala minal mawjudat fayashmulul malaikata wal insa wal jinna wal jamadat. Alamin ini maksudnya adalah selain Allah. Kalau selain Allah itu berarti apa? Semua hal yang ada berupa makhluk. Ya, malaikat, manusia, jin, bahkan apa benda-benda mati. Ini semuanya dinamakan dengan alamin. Jadi jin,
manusia, malaikat itu bagian daripada alamin. Karena dia merupakan selain Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW ini tidak hanya rahmat bagi kita seorang manusia, tapi juga rahmat bagi malaikat. Ya, diutus sebagai rahmat juga bagi jin, bahkan bagi benda-benda yang mati jamadat. Hadhihi khatimatun, ya, ada penjelasan syarahnya. Hadhihi khatimatun fi zikri baqiyati ma yajibu i'tiqaduhu ala kulli mukallafin. Ini merupakan khatimatun. Merupakan apa? Akhir dalam penyebutan sesuatu yang wajib untuk diyakini oleh seluruh mukallaf. Apa itu yang perlu kita yakini? Wahia annallaha arsala nabiyyana Muhammadan rahmatan lil alamin wa minnatan lil mu'minin. Wajib bagi kita meyakini bahwasanya Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta, bagi seluruh makhluk, wa minnatan lil mu'minin, dan juga sebagai hadiah, anugerah bagi orang-orang yang mukmin. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya, ini banyak sekali dalil Qur'annya ya. Innama ana rahmatun muhdah. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dipersembahkan. Ya. Kemudian di sini ada penjelasan di bawahnya ya. Waqad ajma'at al-ummatu ala annahu sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi bil itlaq. Ini perlu kita yakini dan perlu kita ketahui bahwasanya umat, para ulama telah berijma, telah bersepakat bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling afdal secara mutlak. Ya, makhluk yang paling afdal secara mutlak. Makhluk yang paling baik secara mutlak. Wa yadullu alaihi wujuhun katsirah. Banyak sekali dalil yang menguatkan hal ini. Qauluhu ta'ala, Allah berfirman, qauluhu ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, apa tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Falamma kana rahmatan lil alamin lazima an yakuna afdala min kullil alamin. Kalaulah Nabi diutus, ketika Nabi diutus sebagai rahmat alam semesta, berarti ini apa? Menunjukkan bahwa Nabi merupakan orang terbaik daripada makhluk-makhluk yang lain. Dengan Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat untuk alam semesta, berarti ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah afdalul khalqi, sebaik-baik makhluk. Ya, dan banyak dalilnya. Ada dalil yang kedua, wa ma arsalnaka illa kafatan lil alamin. Ya, tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali kepada seluruh manusia. Sedangkan para nabi wal anbiya'u mab'utsun ila qaumihi, para nabi itu hanya diutus kepada kaum-kaumnya saja. Tapi kalau Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, berarti ini menunjukkan Nabi Muhammad lebih afdol, lebih baik, sebaik-baiknya nabi, sebaik-baiknya makhluk secara mutlak. Ya. Akhzul misaq wal ahdu 'alal anbiya bil imani bihi wa nusratihi in hum adraku bi'satahu fi qaulihi ta'ala. Dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad adalah afdalul khalqi, sebaik-baiknya makhluk adalah apa? Para nabi telah berjanji setia kepada Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Nabi dan membela Nabi Muhammad SAW apabila mereka ya, sempat menemui Rasulullah SAW.
Para nabi itu berkata, kalaulah saya berjumpa dengan Nabi Muhammad semasa dengannya, pastilah aku akan mengimaninya dan juga membelanya. Para nabi berjanji seperti itu. Berarti ini menunjukkan apa? Nabi Muhammad adalah afdalul khalqi. Yang keempat, apa dalilnya? Yang menunjukkan bahwasanya nabi itu adalah sebaik-baik makhluk. Qauluhu ta'ala, firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Dan banyak dalil-dalil yang lain. Ini ada banyak dalilnya, 5, 6, 7, 6, 7 ya. Kita tinggalkan. Ini semua dalilnya. Ya, cukup dengan 4 dalil tersebut. Ada 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Banyak sekali. Oke, jadi ada 12 dalil. Ya, cukup bagi kita untuk membaca 4 dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu apa? Beliau afdalul khalqi bil itlaq. Taib. Nasabnya Nabi. Ya, kita baca sebagian saja ya di sini ya, Bapak-bapak ya. Karena ini berkaitan dengan sirah. Ya. Nasabnya Nabi Muhammad SAW, qala Nazim rahimahullahu taala. Ini bagus sekali jika anak-anak kita disuruh untuk menghafal ini. Ya. Karena di dalam kitab Aqidatul Awam ini terdapat bait-bait yang menjelaskan tentang sirahnya Nabi, ya, nasabnya, ayahnya, istrinya, anaknya. Ya. Abuhu Abdullah. Katanya, kata siapa, Syekh Marduk, ayahnya bernama Abdullah. Hari ini kita ijazah ya, insya Allah ya, karena sudah sampai halaman sekian. Wajib untuk hadir ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, agar bisa mendapatkan ijazah dari saya. Yang tidak hadir, nanti akan saya umumkan di grup, boleh menghubungi saya, biar saya ijazahkan secara langsung nanti. Tapi saya mohon di sini jangan ada yang skip dulu dari Zoom, jangan ada yang keluar dari Zoom dulu, karena nanti di akhir saya mau mengijazahkan. Abuhu Abdullah, Abdul Muttalib. Ayahnya adalah Abdullah. Ya, ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Wa Hashimun Abdu Manafin Yantasif. Yang nasabnya terhubung kepada Hashim bin Abdu Manaf. Jadi ayahnya bernama Abdullah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini merupakan kakeknya, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Wa Hashim Abdu Manaf Yantasib. Nasabnya terhubung kepada Hashim bin Abdu Manaf. Wa ummuhu Aminatu Zuhriyah. Ibunya bernama Aminah. Aminah, keturunan Zuhrah. Murdi'atuhu Halimatus Sa'diyah. Murdi'ah itu apa? Yang menyusui. Yang menyusui Nabi Muhammad SAW itu adalah siapa? Halimah Sa'diyah. Oke, ya, ini penjelasan tentang nasabnya, nasabuhu, kemudian murdi'atuhu. Ya, orang yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian di sini halaman 85, bait selanjutnya ya. Mauliduhu sallallahu alaihi wasallam wa wafatuhu. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya tentang sirah ya. Jadi tidak kita rincikan penjelasannya karena terkait sirah. Qala Nazim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, qala An-Nazim, siapa tadi? Allah. Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki berkata, Mauliduhu bi Makkatal Aminah. Nabi Muhammad SAW itu lahir di kota Makkah yang damai. Wafatuhu bi Thaibatil Madinah. Wafatnya itu di kota Thaibah, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Kemudian
di halaman selanjutnya, nubuwatuhu wa umruhu. Ya, halaman 86, nubuahnya, kenabian Nabi, wa umruhu, dan umurnya Nabi. Qala An-Nazim rahimahullah ta'ala, Nazim yaitu Imam Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki berkata, atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Umur beliau atamma qablal wahyi arba'ina. Beliau berumur 40 ya, sebelum menerima wahyu. Ya, sebelum menerima wahyu umur beliau telah sempurna 40. Wa umruhu qad jawaza sittina. Sedangkan umur beliau telah melebihi 60 tahun. Ya, di sini ada penjelasan. Lamma tamma lahu arba'ina sanah. Ketika Nabi Muhammad SAW umurnya telah sempurna 40 tahun, ja'ahu Jibril alaihi salam bin nubuwah. Datanglah Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad SAW membawakan kenabian, memberikan kenubuwah kepada Nabi, mengangkatnya sebagai Nabi. Wadzalika yaumal isnin. Hal ini, peristiwa ini terjadi pada hari Senin. Sabi Ashar Ramadan, ya, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Ya, lisanah al-hadiyata wal arba'ina min miladi. Pada tahun 40, tepatnya 40 ya, dari kelahirannya. Fayakunu umruhu izaka arba'ina sanah qamariyah wa sitta ashhur wa samaniyati ayyam. Maka pada saat Nabi Muhammad SAW mendapatkan nubuwah, diangkat sebagai Nabi, itu beliau tepat pada saat berumur 40 tahun, 40 tahun Qamariyah ya, bukan Masehi, 6 bulan 8 hari. Jadi umurnya itu 40 tahun Qamariyah, 6 bulan 8 hari. Wazalika yuwafiqu 6 Agustus. Ya, ini bertepatan dengan 6 Agustus tahun 610 Masehi. Ya, dan ini terjadi di Gua Hiro. Ya, kalau menggunakan kalender Masehi, berarti beliau mendapatkan nubuwah itu pada saat 6 Agustus tahun 610 Masehi. Ini kalau perhitungan Syamsiyah Masehi ya. Tapi kalau perhitungan Qamariyah tadi itu, ya pada saat beliau berumur 40 tahun, 6 bulan 8 hari. Itu pada bulan Ramadan, Sabi Ashar, 17 Ramadan. Ya. Taib. Ini ya baitnya ya. Atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Telah sempurna 40 tahun beliau mendapatkan wahyu, dan umur beliau sampai wafat itu melebihi 60 tahun. Taib. Kemudian berapa lama Nabi Muhammad SAW berada di Mekah dan juga Madinah? Nah, di halaman 87, qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, wa huwa shawab allazi alaihi jamaahir minas salaf wal khalaf. Wa makasa ba'dal bi'sati bi Makkah salasata sana. Kata Imam Nawawi SAW, beliau ini setelah diutus sebagai nabi tinggal di Mekah 13 tahun. Wa aqama bil Madinati 10 sanawat, sedangkan di Madinah tinggalnya 10 tahun. Ya. Beliau tufiya wa umruhu wasitun sanah qamariyah kamilatan wa salasa ayyam wa ihda wasituna sanah syamsiyah wa arba'ata wa samanuna yauman. Beliau wafat yaitu pada umur 63
ya jika hitungannya tahun Komariah. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Tapi itu terkait wafatnya beliau ya, cara ringkasnya. Auladuhu sallallahu alaihi wasallam, anak-anaknya Nabi Muhammad itu ada berapa? Wasaba'atun auladuhu. Nah, anak-anaknya Nabi Muhammad itu ada 7 di sini. Faminhum salasatun minaz zukuri tufhamu. Ya, ada 3 anak yang berjenis kelamin laki-laki. Siapa saja itu anak-anaknya Nabi? Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyibu. Yaitu Qasim dan juga Abdullah. Yang digelari dengan Tayyib. Wa tahirun. Dan digelari dengan Tahir. Bizaini zayulaqabu. Beliau ya digelari dengan kedua ini, yaitu Abdullah dan juga apa? Qasim, Abu Qasim. Atahu Ibrahim min Surriyah. Sedangkan putra beliau yang bernama Ibrahim itu berasal dari seorang budak. Fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Ibundanya, yaitu ibunda daripada Ibrahim, itu bernama Maria. Maria yang berkebangsaan Qibti. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Dan selain Ibrahim, itu berasal dari Khadijah. Hum sittatun fakhus bihim walijah. Mereka semua berjumlah 6 orang anak. Fakhus bihim walijah. Maka ketahuilah mereka dengan penuh rasa cinta. Wa arba'un minal inasi tuzkaru. Wa arba'un minal inasi. Dan 4 anak dari golongan perempuan. Yang berjenis kelamin perempuan. Tuzkaru ridwanu rabbi lil jami'i yuzkaru. 4 orang putri beliau ini tuzkaru ridwanu rabbi lil jami'i yuzkaru, akan segera disebutkan. Tuzkaru ridwanu rabbi, akan segera disebutkan. Semoga keridhaan Allah selalu tercurahkan lil jami'i, kepada seluruhnya. Siapa saja itu? 4 anak atau 4 putri Nabi Muhammad. Fatimatuz Zahra ba'luha Ali. Fatimah Zahra yang adalah putri Nabi. Ya, ba'luha Ali wa banahum as-sibtani fadluhum jali. Fatimah Az-Zahra, ya, beliau adalah putri yang memiliki suami bernama Ali. Ya, Fatimah nikah dengan Sayyidina wa banahuma, kedua anak darinya, sibtani, merupakan cucunya Nabi. Fadluhum jali, dan keistimewaan mereka semua sangatlah jelas. Zainabun wa ba'daha Ruqayyah. Jadi dari siapa? Fatimah, ya. Yang pertama yaitu anak daripada Nabi, putri daripada Nabi, Fatimah Az-Zahra. Beliau punya suami namanya Ali, punya anak, dua-duanya adalah cucunya Nabi, yaitu siapa? Hasan dan juga Husain. Fa Zainabun, kemudian ada Zainab. Wa ba'daha Ruqayyah, setelahnya Ruqayyah. Wa Ummu Kulsumin zakat radiyah. Kemudian ada Ummu Kulsum yang suci dan diridhoi. Ada 4 ini. Oke. Nah, ini terkait daripada anak-anak pada Nabi Muhammad SAW. 4 putri, kemudian 7 putra, 3 putra. Ya, 3 putra, 4 putri. Ya, 3 tadi siapa saja? 3. Ada Qasim, ada Abdullah, kemudian Ibrahim. Ibrahim. Ya, anak perempuannya siapa?
ada Fatimah, Zainab, Ruqayyah. Ruqayyah, Kulsum. Kulsum. Ya. Ini coba nanti apa namanya anak-anak kita dihafalkan ini ya, biar hafal semua kisah-kisah Nabi, begitu juga akidah-akidahnya ya. Nah ini penjelasannya terkait sirahnya ya. Kemudian kita masuk ke halaman 92. Baitnya juga yang kita bahas ya di sini karena sudah selesai pembahasan akidahnya. Ini sirah semuanya. Zaujatuhu sallallahu alaihi wasallam, istri-istrinya Nabi. Qala An-Nazim rahimahullahu taala, Nazim berkata, yaitu Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuq berkata, antis innis watin wafatul Mustafa khuyirna fakhtaranan nabiyal muktafa. Nabi yang terpilih ya, wafat meninggalkan 9 istri. Antis innis watin wafatul Mustafa. Wafatnya Nabi Muhammad meninggalkan 9 istri. Khuyirna fakhtarnan nabiyal muktafa. Mereka diberi pilihan, namun mereka lebih memilih Nabi Muhammad SAW yang merupakan panutan. Khuyirna, mereka diberikan pilihan, para istri-istri Nabi itu diberi pilihan. Ya, fakhtarna Nabi, tapi mereka lebih memilih Nabi. Al-Muktafa, yang merupakan panutan. Siapa saja istrinya Nabi itu? Aisyah, karena ada 9 ya. Pertama Aisyah, wa Hafsah, wa Hafsatun wa Saudah. Yang ketiga Saudah. Sofiyatun, Maimunatun wa Ramlah. Ya. Dan juga Ramlah. Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah. Kemudian ada Hindun, ada Zainab, ada Juwairiyah. Zainab Juwairiyah. Lil mu'minina ummahatun, murkala ibu-ibu bagi orang-orang yang beriman, yang selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri-istrinya Nabi ini ummul mukminin. Ya. Ummul mukminin atau ummahatul mukminin. Taib. Nah, itu adalah ke-9 istri Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini sirah semuanya ya. Taib. A'mamuhu, dari halaman 100. Paman-pamannya Nabi. Qala An-Nazim, berkata Syekh Sayyid Ahmad